Shalom kepada sahabat-sahabat BBL pagi hari ini. Shalom kekasih-kekasih Tuhan, hari ini hari Senin, tanggal 2 September kita akan belajar tentang memperbarui pikiran. Nah, memperbarui pikiran ini adalah mengubah pikiran lama menjadi pikiran yang baru. Nah, mengubah pikiran lama menjadi yang baru ini di dalam konteks firman Tuhan adalah sebuah proses transformasi spiritual yang sering disebut sebagai pembaruan pikiran. Ayat yang terkenal yang sering kita bahas dari Roma 12 ayat 2 mengajarkan tentang pentingnya memperbarui pikiran kita sesuai dengan kehendak Tuhan. Ayatnya berbunyi, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Ayat ini mengajarkan bahwa sebagai orang percaya, kita dipanggil untuk tidak mengikuti pola pikir dunia yang seringkali bertentangan dengan kehendak Tuhan. Sebaliknya, kita harus memperbarui pikiran kita agar sejalan dengan ajaran Tuhan. Nah, ada beberapa cara praktis untuk memperbarui pikiran sesuai dengan firman Tuhan. Antara lain, yang pertama, mempelajari firman Tuhan secara teratur. Ketika kita membaca Alkitab dan merenungkan firman Tuhan, akan membantu kita memahami kehendak-Nya dan mengubah cara pandang kita terhadap dunia dan kehidupan. Yang kedua, cara praktis untuk memperbarui pikiran dengan berdoa, mohon hikmat dan pengertian. Kita berdoa, memohon agar Tuhan memberi hikmat dan membantu kita melihat kehidupan dari perspektif Tuhan. Yang ketiga, menerapkan ajaran Kristus dalam kehidupan sehari-hari. Kita berlatih untuk menghidupi nilai-nilai Kristiani, mempraktekkan kasih, mempraktekkan pengampunan, kerendahan hati dalam setiap aspek kehidupan kita. Yang keempat, menghindari pengaruh negatif. Kurangi, jauhkan diri dari hal-hal yang dapat menghalangi kita untuk berpikir sesuai dengan firman Tuhan. Hindari konten-konten yang merusak atau membuat suatu hubungan tidak sehat. Yang kelima, berada di komunitas yang sehat, komunitas yang seiman, komunitas yang bisa membangun rohani kita. Contohnya ada di BBL ini. Kita bergaul dengan orang-orang yang berusaha tiap hari hidup sesuai firman Tuhan. Ini bisa memperkuat iman dan memperbarui pikiran kita. Pembaruan pikiran adalah proses yang berkelanjutan yang memerlukan kesabaran dan kesetiaan. Biarkan firman Tuhan mengubah cara pikir kita, bertindak dan menjalani hidup semakin hari semakin sesuai firman Tuhan. Ayat penting lain yang berhubungan dengan pembaruan pikiran adalah dari Filipi 4 ayat 8. Demikian bunyinya. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Jelas banget ya teman-teman. Yang harus kita pikirkan ya hal-hal barusan, kata Rasul Paulus. Sebab kita bisa memilih mau mikirin yang apa, yang mana. Kadang-kadang dengan atau tanpa sadar kita malah mikirin hal-hal yang bertentangan dengan firman Allah. Ini pun tercatat dalam Roma 7 ayat 22 sampai 23 yang berbunyi, sebab di dalam batinku aku suka akan hukum Allah, tetapi di dalam anggota-anggota tubuhku
Aku melihat hukum lain yang berjuang melawan hukum akal budiku dan membuat aku menjadi tawanan hukum dosa yang ada di dalam anggota-anggota tubuhku. Nah, hukum dosa yang berperang di dalam kita menyerang pikiran kita. Untungnya Alkitab memberitahu kita lewat Filipi 4 ayat 8 tadi. Jangan kita diam saja dan membiarkan pikiran kita bersarang hal-hal yang tidak baik. Kita harus memilih apa yang mau kita pikirkan. Amsal 23 ayat 7 berkata, meneguhkan bahwa seperti yang dipikirkan orang begitulah dia. Jadi apa yang kita pikirkan sangat penting artinya. Alkitab mengatakan bahwa kita dapat diubah oleh pembaruan pikiran kita. Ketika arah pikiran kita mulai melenceng dari firman Tuhan, kita harus segera mempunyai hati yang berkata, Tuhan, saya menginginkan Engkau, dan saya menginginkan jalan-jalan-Mu. Nah, kita harus membuat komitmen total kepada Tuhan Yesus Kristus dengan cara menjadi persembahan yang hidup. Bukankah kita merindukan punya kehidupan Kristen yang berkemenangan? Kita tidak boleh berpikir secara dunia bila kita ingin mempunyai hidup yang seperti dunia. Orang-orang di Perjanjian Lama menuliskan firman Allah. Lalu tulisan itu dipasang di tiang pintu, di pakaian mereka, di tubuh mereka supaya firman Allah selalu ada di depan mereka. Allah memerintahkan supaya mereka membicarakan firman Allah siang dan malam, sehingga mereka dapat melakukan apa yang diperintahkan. Ini juga merupakan cara mereka mendidik dan mengajarkan anak-anak mereka. Sangatlah penting kita menyimpan firman Allah di hidup kita sepanjang waktu supaya benar-benar dapat hidup berkemenangan. Kebalikan dari memikirkan hal-hal yang terus tertulis di Filipi 4 ayat 8 tadi, ada di Roma 8 ayat 6 yang mengatakan karena keinginan daging adalah maut. Tetapi bagian selanjutnya dari ayat itu mengatakan tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Jadi, memikirkan hal-hal yang dari roh Allah adalah kehidupan dan damai sejahtera. Tetapi bila kita mulai mikir tentang perzinahan, tentang ketamakan, tentang uang, tentang hal-hal duniawi, sebagaimana yang dipikirkan demikianlah ia. Benar-benar malah akan melakukan perzinahan, korupsi, dan seterusnya. Betul-betul orang akan bertindak berdasarkan hal-hal itu dan hidup mereka malah jadi rusak. Jadi peperangan rohani berkaitan dengan apa yang kita pikirkan atau renungkan, bukan soal melawan atau menghardik iblis sepanjang waktu. Dalam Yesaya 26 ayat 3, Alkitab mengatakan bahwa Allah akan menjaga orang-orang yang pikirannya melekat kepadanya dengan damai sejahtera yang sempurna. Jadi kembali kita ingat Roma 12 ayat 2, Alkitab juga mengingatkan kita bahwa jika kita mendekat kepada Allah, Allah juga akan mendekat kepada kita. Pernahkah kita merasa tertekan dan memikirkan hal-hal yang negatif? Nah, pada saat demikian, teman-teman, ayo kita perkatakan, kita deklarasikan, misalnya, Allah, Engkaulah kekuatan saya. Saya akan buka Alkitab, saya akan cari Allah dari tiap-tiap kata di balik firman Tuhan. Atau kita deklarasikan, Engkau mengatakan saya sudah diampuni, bahkan dosa saya sudah dihapus. Atau kita bisa juga mengatakan, Engkau bilang saya sudah disucikan, saya sudah dikuduskan. Kita tidak bisa terpisahkan dari kasih Tuhan. Kita bisa deklarasikan begitu. Nah, kalau kita duduk diam,
dan memikirkan semua yang Allah sudah lakukan bagi kita, hanya dalam beberapa menit kita akan melupakan hal-hal negatif tadi. Kembali kepada firman Tuhan, kepada kasih Tuhan, dan seterusnya. Kita juga pernah diajak Pak Dolfi, jangan bayangin gajah-gajah berwarna pink. Gajah itu jelas warnanya abu-abu ya kan? Bukan warna pink. Tapi kalau kita bayangin gajah berwarna pink seperti di film-film kartun, semakin dibilang jangan, malah semakin kita bayangin gajah-gajah berwarna pink, bukan? Nah, kalau tiba-tiba kita lagi mikirin gajah berwarna pink, tiba-tiba ada yang kasih pertanyaan lain. Apa warna patung Liberty yang ada di Amerika? Mungkin ada yang menjawab hijau warnanya. Lalu ditanya lagi, nah, patung Liberty-nya warna hijau, tangannya terangkat kan? Nah, yang tangan terangkat itu lagi megang apa? Mulailah kita mikir, oh, tangan kanan yang terangkat, tangannya itu megang obor. Nah, di titik ini masihkah kita memikir gajah-gajah berwarna pink tadi? Udah nggak ada, teman-teman. Udah ganti dengan mikirin patung Liberty. Masalahnya bukan soal mengatakan jangan pikirkan hal-hal ini, karena justru malah Anda akan mikirin yang dikatakan jangan tadi. Nah, Alkitab mengatakan kita perlu mengganti pikiran-pikiran itu dengan pikiran-pikiran ilahi sambil mengingat identitas kita yang baru. Jadi ingat lagi ya yang tertulis di Roma 8 ayat 6 bahwa keinginan roh ialah hidup dan damai sejahtera. Dan hal ini bisa terjadi saat pikiran kita tertuju kepada Tuhan dan hal-hal yang dari Roh Kudus. Demikian firman Tuhan, pelajaran firman Tuhan 15 menit kita pagi hari ini. Kita akan berjumpa lagi di pelajaran firman Tuhan besok ya teman-teman. Tuhan Yesus memberkati.